Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kiranya Roh Kudus membuka hati kami ketika kami mempelajari firman-Mu dan kami peroleh kebangunan rohani, kami peroleh kekuatan dalam kehidupan kami di dunia ini, dan kami boleh semakin setia di dalam Tuhan. Mengampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sahabat, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur karena sahabat ini kita boleh bersama-sama untuk berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya melihat kita begitu antusias ketika diskusi sekolah sahabat kita adakan sedikit live. Ya, artinya kita sangat merindukan ibadah normal kembali. Ya, dan kerinduan itu tetap ada pada kita sehingga kita boleh tetap setia menanti waktu yang tepat sehingga seluruh umat Tuhan boleh benar-benar bersama-sama beribadah. Ya, nah, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Tampunan yang telah memberikan kesempatan bagi saya melayani, juga tua-tua jemaat tentunya, di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita boleh tetap melayani, walaupun setengah online, setengah offline ya. Baik saudara sekalian, saya memberikan judul renungan kita ini adalah menghormati 2 kali lipat. Sebagai pendahuluan, saya ingin membawa pemikiran kita mengingat kembali kepada satu ayat yang terdapat di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Mari kita membaca ayat ini. Ibrani pasal 9, ayat yang ke-4. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Dikatakan sebagai berikut. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan pergi. Kita diajak kepada satu gambaran yang dilihat oleh Rasul Paulus tentang bilik maha suci. Di bilik maha suci itu dikatakan di sini terdapat beberapa perabot, yaitu ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Biasanya kalau kita mempelajari tentang bait suci dan masuk ke bilik maha suci, maka peralatannya hanya satu. Apa itu? Tabut perjanjian. Tetapi di kitab Ibrani dituliskan ada 2, yaitu tabut perjanjian dan mezbah ukupan. Mezbah ukupan atau mezbah pedupaan yang melambangkan doa. Ternyata saudara sekalian, ketika imam besar melayani hari pendamaian, masuk ke bilik maha suci, mezbah ukupan atau mezbah pedupaan itu mengikuti masuk ke bilik maha suci. Kenapa? Karena ini melambangkan doa. Ya, kalau mezbah ukupannya tetap di bilik suci, sementara pelayanan imam besar sudah di bilik maha suci, berarti doa-doanya berhenti. Ya, itulah hebatnya pelayanan bait suci. Doa perantaraan Yesus selalu mengikut kemanapun imam besar itu melayani. Tapi fokus kita bukan di perabot yang ini. Fokus kita ada di perabot yang kedua, yaitu tabut perjanjian 3. Tersimpan di sana
Yang pertama adalah buli-buli emas yang berisi mana. Ya, berisi mana. Kemudian yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah berbunga. Yang ketiga adalah 10 perintah yang tertulis di 2 loh batu. Nah, saudara sekalian, mengapa kok 3 hal ini yang tersimpan di tabut perjanjian? Kenapa Tuhan tidak memilih yang lain? Contohnya, hal-hal yang sangat penting dalam sejarah Israel. Contohnya, yang disimpan adalah tongkat Musa, yang digunakan oleh Musa untuk mewujudkan perintah Tuhan, 10 tulah. Kenapa bukan tongkat Musa yang dipilih? Ya. Kemudian, contohnya, peristiwa yang menghebohkan keturunan Israel, yaitu jubah Yusuf yang amat sangat indah. Kenapa bukan jubah Yusuf yang disimpan di tabut perjanjian? Atau mungkin tulang belulang Abraham, bapa segala bangsa. Kenapa bukan tulang belulang Abraham yang disimpan? Kenapa 3 hal ini? Saudara sekalian, perintah untuk menyimpan 3 hal tersebut datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang perintahkan, berarti 3 hal tersebut sangat penting di pemandangan Allah. 3 hal tersebut juga penting bagi umatnya. Yang pertama tadi, coba kita mengingat kembali, mengapa 10 perintah yang tertulis di 2 loh batu disimpan di tabut perjanjian? Karena, yang pertama, karena Tuhanlah yang menulis dengan jarinya 10 perintah di 2 loh batu itu. Lebih dari itu, 2 loh batu itu berisi 10 perintah yang untuk menuntun Tuhan. Jadi penting bagi Tuhan dan juga penting bagi umat Israel, umat manusia. Yang kedua, yang disimpan adalah buli-buli yang berisi mana. Kenapa mana yang disimpan? Ya, ternyata ini penting bagi Tuhan dan penting bagi umatnya. Apa pentingnya mana? Mengingatkan apa ini mana? Mengingatkan penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang belantara. Mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kekurangan makan, mereka betul-betul diberkati, betul-betul dilindungi oleh Tuhan. Itulah sebabnya mana disimpan di tabut perjanjian untuk mengingat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kemudian, ada apa dengan tongkat Harun yang pernah berbuah? Dikatakan di ayat ini, tongkat Harun yang pernah berbunga. Ya, kenapa tongkat Harun berbunga? Kita masih ingat ceritanya. Untuk memilih pemimpin dari 12 suku Israel, maka masing-masing dari suku itu memberikan tongkatnya. Dan tongkat yang berbunga itulah yang dipilih Tuhan. Dan saudara sekalian, tongkat Harunlah yang berbunga. Harun dipilih. Dan orang-orang Israel tidak dapat menolaknya. Nah, saudara sekalian, melambangkan apa ini? Tongkat yang berbunga. Melambangkan otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Harun sebagai pelayannya. Melambangkan kewajiban dan tanggung jawab yang datang dari Allah untuk melayani umat Israel. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa golongan manusia yang harus dihormati. Ya, harus dihormati. Apa saja golongan manusia yang harus dihormati? Tentu saja yang pertama, bukan manusia yang dihormati, tetapi Tuhan. Hormatilah Tuhan Allahmu, itu adalah yang terutama dan yang terbanyak. Tetapi yang terbanyak kedua, mencatat tentang menghormati, adalah berhubungan dengan ayah dan ibu. Ayatnya terdapat di
Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Tentu saja kita hafal nih. Perintah yang keberapa ini? Perintah yang ke-5. Isinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah ini sangat penting. Itulah sebabnya diulang-ulang baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Dan menghormati ayah dan ibu menjadi wujud pertama dari hukum kedua yang diingatkan Yesus. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada sesama manusia yang harus dikasih, pertama adalah ayah dan ibu. Jadi, menghormati ayah dan ibu. Kemudian, golongan manusia yang lain yang harus dihormati oleh umat-umat Tuhan adalah 1 Timotius 5 ayat 3. 1 Timotius 5 ayat 3. Di sana diberikan satu perintah, ya, satu kewajiban agar dihormati oleh umat-umat Tuhan. Di sana dikatakan sebagai berikut. 1 Korintus 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Loh, kenapa Allah tidak hanya katakan hormati janda-janda, tapi kok ada penjelasan yang benar-benar janda? Apakah ada janda yang tidak benar-benar? Ternyata ini penghormatan khusus kepada para janda yang benar-benar janda. Dalam arti mereka adalah korban. Merekalah yang ditinggal oleh suami, baik ditinggal mati ataupun ditinggal menikah lagi. Atau entah pergi kemana. Inilah kelompok janda yang harus dihormati. Mengapa? Karena itu bukan pilihannya untuk menjadi janda, tetapi kondisi yang membuat dia menjadi janda. Jemaat harus menghormatinya. Ya, jemaat harus memberikan rasa peduli kepada janda-janda yang benar-benar janda. Nah, kelompok yang ketiga yang harus dihormati adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Ya. 1 Petrus 2 ayat 17, dihormati umat Tuhan. Ayat 17, 1 Petrus pasal 2, dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Hormati siapa? Raja. Siapa yang perlu kita hormati? Raja. Oh, kita nggak ada raja lagi Pak di Indonesia. Pemerintah. Siapa pemerintah? Di mana kita hidup, kita hormati. Itu bukan pilihan, itu adalah kewajiban. Itu adalah perintah. Dan di ayat yang sama, saudaraku sekalian, di ayat 17, juga diberikan perintah. Bagian yang pertama, hormatilah semua orang. Apa maksudnya? Umat Tuhan memiliki kewajiban menghormati semua orang. Entah itu kita kenal atau tidak, tetapi ciri umat Tuhan adalah menghormati semua orang. Apa artinya? Tidak gampang berprasangka. Apa artinya? Tidak langsung menghakiminya. Apa artinya? Kita menghormati orang dengan penghormatan yang positif. Kemudian, yang menarik, perintah selanjutnya adalah menghormati siapa? Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ini yang membaca adalah kaum pria. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 3 ayat 7. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Mari kita baca ayat 7. Baik, apa perintah Tuhan? Melalui Rasul Petrus. Hormatilah istrimu. Luar biasa ini. Suami-suami menghormati istri.
Apa artinya menganggap istri setara dengan suami? Karena itulah yang kita pelajari tadi. Allah menciptakan pria dan wanita setara menurut gambar Allah. Kenapa perintah ini diberikan? Karena di zaman itu banyak kali umat Tuhan tidak menghormati istri. Banyak kali umat Tuhan menganggap istri hanya betul-betul sebagai penolong. Apa artinya? Ya tugasnya menolong saja. Tidak perlu dihormati. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa suami-suami Kristen, suami-suami pengikut Yesus, wajib sama dengan kita ingin diperlakukan. Ya, dan fokus istimewa. Tadi hormati ayah ibumu, hormati janda-janda yang benar-benar janda, hormati pemerintah atau raja, hormati istrimu, hormati semua orang. Tapi di dalam Alkitab ada satu perintah yang istimewa. Kenapa? Karena ada yang namanya 2 kali ganda, hormat 2 kali lipat. Apa itu? Mari kita membaca 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Apa yang dimaksud dan siapa yang harus dihormati 2 kali ganda? Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17. Sama-sama? Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Siapa yang harus dihormati 2 kali lipat? Penatua-penatua yang melakukan tugas dengan baik. Nah, penatua, saudaraku sekalian, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu presbuteros. Apa maksud presbuteros? Presbuteros adalah orang-orang yang sudah tua. Perintah yang diberikan ini, hormati 2 kali lipat mereka yang sudah tua dalam usia. Pertama. Tapi presbuteros juga berarti orang-orang yang dituakan, dianggap tua. Apa artinya? Secara usia mungkin masih muda, ya, tetapi karena jabatan pelayanan di jemaat, orang itu dituakan. Itulah presbuteros. Ya. Siapa lagi itu? Itu adalah sesepuh jemaat, tokoh-tokoh jemaat, orang yang berjasa pemimpin di jemaat. Istilah sekarang itu menuju kepada istilah untuk para pengurus jemaat atau pegawai-pegawai jemaat. Saudaraku sekalian, dan ini pun bukan pilihan. Ini adalah perintah. Apa perintah Tuhan yang diberikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaatnya? Hormati 2 kali ganda mereka yang sudah tua di jemaat, mereka yang dianggap tua-tua jemaat, mereka yang memimpin jemaat, mereka yang melayani di jemaat. Mengapa kita harus menghormati 2 kali ganda para penatua jemaat? Alasannya yang pertama, di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 tadi, yaitu karena perintah Tuhan. Ya, itu perintah Tuhan. Jadi tidak ada pertanyaan, karena itu perintah. Itu kewajiban bagi kita sebagai anggota gereja. Kalau saya katakan anggota, itu juga termasuk pengurus jemaat itu sendiri, itu juga anggota jemaat. Apa artinya? Anggota jemaat menghargai, menghormati pengurus jemaat. Para pengurus jemaat juga harus menghormati pengurus yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, penghormatan ini tidak boleh bersyarat.
Maksudnya, karena orang itu keputusannya selalu memihak ke saya akan hormati dia. Tidak boleh begitu. Sampai lupa pulang ke rumah, melayani terus, saya hormati dia. Bukan itu maksudnya. Ya, karena orang itu sukses dalam bisnis, saya hormati dia. Bukan itu maksudnya. Karena orang itu berpengaruh di jemaat, apapun kata orang itu dituruti semua. Saya harus hormati dia 2 kali lipat. Bukan itu alasannya. Alasan yang utama kita menghormati mereka adalah karena Tuhan yang perintahkan. Kalau begitu, apa maksudnya menghormati 2 kali ganda, 2 kali lipat? Yang pertama adalah kita hormati para pengurus jemaat itu sebagai sesama manusia. 1. Itu sesuai dengan perintah yang sudah kita baca tadi, yaitu 1 Petrus 2 ayat 17. Hormati semua orang. Jadi, penghormatan yang pertama bagi pengurus jemaat, penatua jemaat, ya, adalah hormati sebagai sesama manusia. Terus lipat 2-nya apa? Penghormatan gandanya apa? Penghormatan gandanya adalah karena orang itu melakukan pelayanan bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang terkasih dalam Tuhan, penghormatan ganda itu adalah kewajiban kita, kewajiban saya. Loh, Bapak kan Pak Pendeta, iya, tapi saya anggota jemaat. Saya harus menghormati pelayan-pelayan, tua-tua di jemaat itu. Pertama sebagai manusia, yang kedua karena melakukan perintah atau melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, jadi alasan yang pertama, mengapa kita menghormati para penatua? Karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, karena Tuhanlah yang telah menunjuk mereka menjadi pengurus gereja. Enggak Pak Pendeta, itu dipilih itu Pak Pendeta, melalui pemilihan. Betul, itulah cara Tuhan untuk memilih para pelayannya. Melalui mekanisme yang ada di dalam gereja. Tuhan yang memilih mereka. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memenuhi orang itu dengan kuasa rohnya, agar dapat melayani. Saudara sekalian, kita pernah menyaksikan pengurapan ketua ya, ketua-ketua jemaat ya. Mengapa harus diurapi? Saudara sekalian, kalau kita membaca syarat-syarat jadi ketua, tidak seorang pun manusia di dunia ini layak jadi ketua. Itulah sebabnya diurapi. Untuk memohon kepada Tuhan agar memberi kesanggupan pada ketua-ketua menjalankan tugasnya. Kita juga pernah menyaksikan pengurapan apa yang lebih sering? Diakon dan diakonis. Mengapa mereka diurapi? Karena kalau kita membaca syarat-syarat jadi diakon, tidak seorang pun cocok jadi diakon. Itulah sebabnya diurapi supaya dapat menjalankan tugas, supaya Tuhan menolong menjalankan tugas dengan baik. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang telah memilih melalui mekanisme yang benar, Tuhan akan menyanggupkan para penatua itu. Ya, karena Tuhan yang memilih, saudara sekalian, kita menghormati para pengurus jemaat, tokoh-tokoh gereja, orang-orang tua kita di gereja, mereka yang telah berjasa dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati para penatua? Saudara sekalian, di 1 Timotius 5 ayat 17 tadi, diberikan satu penjelasan, bahwa pekerjaan yang baik, ya, melayani pekerjaan yang baik. Apa artinya? Kalau dalam penjelasan lain, karena mereka telah bekerja, melakukan pekerjaan yang melelahkan dan penuh pengorbanan. Benarkah para pengurus gereja melakukan pekerjaan yang melelahkan dan penuh pengorbanan? Seharusnya iya. Mari kita coba memikirkan. Ya, kita ambil waktu sejenak sahabat ini
memikirkan para pelayan-pelayan jemaat. Ya. Benarkah mereka melakukan pekerjaan yang melelahkan dan memerlukan pengorbanan? Mari kita pikirkan. Yang pertama, mereka adalah sama-sama manusia seperti kita. Mereka juga bekerja seperti kita. Tetapi di sela-sela pekerjaan yang padat itu, harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Jam kerjanya juga sama. Berangkat jam setengah 7 atau jam 6, pulang bisa di rumah sampai jam 7, ya. Dan bagaimana melakukan pekerjaan gereja ini? Karena waktu yang begitu padat, kadang-kadang harus curi-curi waktu melakukan pekerjaan itu di kantor. Menyisihkan waktu untuk membuat jadwal, menyisihkan waktu untuk menghubungi A, B, C untuk mengambil bagian, menyisihkan bahkan fotokopi harus dari uang sendiri, ya, harus mencari hadiah untuk ini, untuk itu dari uang sendiri, semua memerlukan pengorbanan. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada kita, hormati 2 kali ganda para pengurus gereja. Tidak hanya itu, para pengurus gereja di ayat itu juga dituntut untuk mengajar dan juga berkhotbah. Mengajar dan khotbah kan ringan, gampang itu Pak Pendeta. Benarkah demikian? Saudaraku sekalian, seringkali kita tidak menghargai orang berkhotbah. Kenapa? Karena kita belum pernah berkhotbah. Coba kita disuruh berkhotbah. Ya, kita memerlukan konsentrasi khusus menyusun khotbah. Khotbah 30 menit. Kadang-kadang perlu persiapan 1 bulan. Kadang-kadang perlu persiapan 1 minggu. Itu persiapannya, ya, persiapan pribadinya. Belum lagi harus berdoa. Tuhan berikan ide supaya ada sesuatu yang saya tulis, yang akan saya khotbahkan. Tidak hanya itu, kita berdoa Tuhan ketika kami menyampaikan khotbah itu, supaya ada orang yang mendengar. Kalaupun mereka berdoa terus selama khotbah, biarlah betul-betul berdoa. Jadi saudaraku sekalian, khotbah itu enggak ringan, ya. Tantangannya besar, ya. Tantangannya sangat besar. Apalagi melihat seluruh jemaat tidur, sudah. Semua yang ada di otak hilang semua. Ya. Jadi enggak ringan, ya. Kemudian, kalau khotbahnya enggak sesuai dengan tingkah lakunya, justru menjadi bahan olok-olokan. Bukankah tidak ringan menjadi pengajar Injil? Mengkhotbahkan sesuatu di gereja. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hormati 2 kali ganda. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang, apa yang harus kita bahas? Bagaimana, ini dia, ini pertanyaan penting. Saya yakin ini ada di benak saudara. Bagaimana jika penatua itu tidak hidup baik? Apa tetap harus dihormati? Sudah hidupnya nggak karuan, ya? Mosok perlu dihormati lagi? Saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan begini. Ada istilah, tidak ada gading yang tak retak. Apa maksudnya? Tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada titik lemah atau kelemahan manusia. Termasuk para pengurus gereja. Orang-orang tua kita, tokoh-tokoh gereja kita, selalu ada kelemahan. Ya, itu harus kita sadari. Mereka manusia biasa. Ya, ketua jemaat, mereka manusia biasa. Diakon-diakonis, mereka manusia biasa. Bendahara gereja, mereka manusia biasa. Pemimpin sekolah sahabat, mereka manusia biasa. Yang bisa memiliki kelemahan. Kalau begitu, kalau kelemahannya lebih banyak dari kebaikannya, apa tetap harus dihormati? Kalaupun secara manusia, kita tidak sampai hati menghormati orang itu, paling tidak, hormati pelayanan yang dia lakukan. Karena dia dipilih oleh Tuhan, melalui pemilihan, untuk melakukan tugas pelayanan. Kalau nggak setia bagaimana? Saudaraku sekalian, ingat,
Tuhan yang pilih. Kalau nggak setia, Tuhan yang bekerja ke orang itu. Jangan kita. Ya, masih ingat pelajaran kita Sabat yang lalu? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Tapi seringkali hak Tuhan kita ambil. Kita yang menguliti orang itu. Sehingga Tuhan diam. Padahal Tuhan mau bekerja, menolong orang itu untuk menjadi baik. Tapi kita sudah lakukan hak Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang hidupnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalaupun hati kita tidak lagi menghormati orangnya, paling tidak, hormatilah pelayanannya yang dari Tuhan. Dengan demikian, kita akan tetap melakukan yang terbaik bagi orang itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kepada mereka ini? Ya, kan tidak ada alasan lagi kita menghormati sebenarnya. Sudah dari sudut pandang apa saja sudah nggak pas. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan gereja bagi para presbuteros ini? Yang pertama adalah 2 Tesalonika 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Sama-sama. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan peroleh kemajuan dan kemuliaan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika? Berdoalah untuk kami. Saudaraku sekalian, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung para presbuteros, para pelayan, para tua-tua jemaat? Berdoa untuk mereka. Sekarang saya mau tanya, tidak usah dijawab, ya, dijawab di dalam hati. Siapa yang hari ini telah mendoakan para tua-tua jemaat? Tidak usah hari inilah, dalam minggu ini. Tidak usah dalam minggu ini, dalam 1 bulan ini. Ya, puji Tuhan, saya melihat sinar wajah Anda, bahwa Anda sangat mengasihi tua-tua jemaat dan mendoakan mereka setiap waktu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Ini urusannya nggak main-main, urusannya dengan Tuhan. Jadi kita perlu mendoakan mereka. Dengan doa kita sudah menolong mereka untuk lebih setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 6. Sama-sama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Apa artinya? Saudaraku sekalian, yang dapat kita lakukan adalah mendukung. Dukungan apa yang dapat kita berikan kepada para pelayan-pelayan di jemaat? Bisa jadi secara finansial contohnya. Ya, program dari departemen itu memerlukan dana contohnya. Sedangkan dana di jemaat sudah minus. Apa yang dapat kita lakukan? Dukung dengan dana. Saya nggak punya dana, apa yang dapat kita lakukan? Dukung dengan memberikan semangat. Maju terus kawan, saya mendukung. Dengan itu saja sudah memberikan satu kekuatan bagi para pengerja di jemaat untuk melakukan tugas dengan baik. Tapi, saudara sekalian, biasanya gantinya dukungan, apa yang kita dapat? Dukungan dalam bentuk negatif. Contohnya, program macam apa ini? Itu dukungan dalam bentuk negatif. Jadi para umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada yang negatif seperti itu mendukung juga. Tapi secara negatif. Program macam apa itu? Kita tanggapi positif. Oke, karena ada orang yang mengatakan begitu, saya akan lakukan dengan baik supaya hasilnya menjadi program yang baik. Lalu sekalian kita lihat, dukungan. Ya, kalaupun kita tidak melakukan apa-apa, ya jangan melemahkan orang tersebut. Ya, yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita membaca, saudara-saudara, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang-orang yang bekerja di tengah-tengahmu, yaitu mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan menasihati kalian. Apa yang diminta? Hargai. Ya, hargai.
Menghargai bagaimana? Paling tidak anggaplah dia sesama manusia, satu. Setelah kita anggap sesama manusia dan ada kelemahan, kita dukung tadi. Karena ada kelemahan, kita dukung. Setelah itu, kita doakan. Setelah itu, paling tidak jangan patahkan program yang dia buat. Kalaupun nggak cocok dengan kita, jangan patahkan. Siapa tahu yang tidak cocok dengan kita program itu justru maju untuk jemaat. Kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, hargai. Dan sangat luar biasa firman Tuhan ini. Hargai, berikan penghargaan. Ya. Dan yang terakhir adalah kritik. Berikan kritik, tapi bukan penghakiman. Apa bedanya kritik dan penghakiman? Kritik biasanya bertujuan untuk membangun. Itulah sebabnya ada istilah kritik yang membangun. Tetapi kalau menghakimi biasanya untuk menghancurkan, menghancurkan. Nah, saudara sekalian, kritik ini seperti apa? Ya, kritik yang membangun itu seperti apa? Walaupun Nyonya White katakan tidak ada kritik yang membangun, semua kritik itu menjatuhkan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Menasehati. Menasehati yang bagaimana? Mari kita membaca Matius 18 ayat 15. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka juga harus mendapatkan masukan. Mereka juga harus mendapatkan nasihat. Tetapi nasihat seperti apa yang dibutuhkan? Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Apa dikatakan di sana? Mari kita baca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tujuan kita adalah seluruh anggota selamat. Kalau pelayan-pelayan gereja salah, apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak boleh diam. Kita harus memberikan nasihat. Kenapa? Karena saya mengasihi, saya harus menasihati. Cara menasihatinya bagaimana? Ini yang diajarkan Yesus. Tegur dengan 4 mata. Nasihati dengan 4 mata. Apa artinya? Karena dengan nasihat 4 mata, maka itu akan menyelamatkan. Pendekatan pribadi biasanya akan lebih menolong. Tetapi ini juga pelajaran bagi kita, para pengurus jemaat. Kalau ada anggota yang datang 4 mata, terus jangan berpikiran negatif. Oh, orang ini sengaja mau buat cari-cari salah. Jangan begitu. Kalau sudah caranya benar seperti Yesus, terima dengan baik. Walaupun mungkin nasihatnya tidak pas, tapi terima orang itu dengan baik. Karena sudah tujuannya sangat positif untuk membawa kita lebih baik. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kesimpulan dari renungan siang ini. Ketika Tuhan memberikan satu kewajiban bagi kita, anggota jemaat, untuk menghormati 2 kali lipat kepada sesepuh kita, kepada pengurus gereja, kepada penatua gereja. Tuhan ingin kita mengasihi mereka dengan tulus. Tuhan ingin agar kita mendukung mereka. Tuhan ingin agar gereja berjalan dengan baik. Saudara sekalian, mari kita ingat lagi, dukungan apa yang dapat kita lakukan? Berdoa. Paling tidak, kalaupun kita nggak bisa melakukan apapun, doakan pengurus gereja itu agar kembali kepada cara yang benar. Saudara sekalian, kalau gitu bagaimana sikap kita, para pengurus gereja sekarang? Mari kita ingat 3 benda yang ada di tabut perjanjian tadi. Apa yang pertama? Buli-buli yang berisi mana? Menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Yang kedua adalah 2 loh batu berisi 10 hukum yang menunjukkan kita harus hidup menurut benar di hadapan Allah. Apa yang ketiga? Tongkat Harun yang pernah berbunga.
Menunjukkan apa? Pelayan jemaat. Anda menerima otoritas dari Tuhan. Yang artinya, Anda dan saya memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Karena apa yang saudara dan saya lakukan, dipertanggungjawabkan lebih kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika suatu saat, walaupun semua yang sudah kita lakukan sudah benar, sudah menurut aturan, tapi tetap tidak diterima jemaat bagaimana? Jangan kecewa. Kenapa? Karena kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalaupun pengorbanan sudah kita lakukan, waktu, harta, pikiran, semua sudah kita lakukan, tenaga sudah kita berikan. Tapi ucapan terima kasih satu pun tidak ada. Yang ada malah penghakiman. Yang ada malah celaan. Apa yang harus kita lakukan? Hai para pengurus gereja, jangan kecewa. Kenapa? Yang kita layani siapa? Tuhan. Ya, kalau manusia nggak berterima bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan berterima. Itu yang terpenting. Ya, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca ayat inti kita tadi, yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Setiap sen yang Anda keluarkan untuk pelayanan bagi Tuhan, dihitung oleh Tuhan. Setiap detik yang Anda sisihkan untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan sia-sia, dihitung oleh Tuhan. Setiap jengkal tenaga yang kita berikan dalam pekerjaan Tuhan, tidak akan sia-sia, Tuhan menghitungnya. Jadi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan kita belum selesai. Pelayanan kita di dunia ini belum selesai. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia. Fokus kita harus kepada Tuhan. Ya. Jemaat yang terkasih, mari kita kasih para pengurus gereja. Doakan mereka, dukung mereka. Kalau ada yang nggak pas, tegur secara pribadi. Ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Dan para pengurus gereja, ingat, pelayanan kita tidak hanya kepada manusia. Pelayanan kita adalah kepada Tuhan. Kita harus pertanggungjawabkan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.